Dulu, saat muda dan sembrono, tidak tahu betapa jahatnya hati manusia. Juga secara kebetulan mengatur sebuah jebakan. Sekarang menjadi kambing hitam. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Oh, ini bukan. Ini bukan si itu, kan? Itu kamu. Wang Xiao. Siapa orang pincang ini? Bau sekali. Nama ini, aku tidak bisa mengingatnya. Tapi aku pernah berhubungan dengan wanitanya. Juga secara kebetulan menjebak seseorang. Membuatnya menanggung kesalahan. Tidak kusangka. Dia berakhir dengan kehancuran keluarga. Semua salahmu. Lepaskan. Lepaskan. Masih berani menyalahkanku, ya? Ah, bisa menanggung kesalahanku. Itu adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Aku telah reinkarnasi. Itu adalah Gao Yan, ketua anak perusahaan Jiwal Tiansheng, pemuda paling menjanjikan di provinsi Jinjiang, direktur cantik. Beberapa hari yang lalu, rumahnya digeledah dan ditemukan 500.000. Diperiksa oleh pengawas Wang Kai. Akhirnya hancur reputasinya. Dan saya juga terlibat. Didorong oleh Wang Kai untuk menanggung kesalahan. Terjebak dalam masalah. Aku reinkarnasi kembali ke 20 tahun yang lalu. Hari ketika Gao Yan diselidiki. Jika Tuhan memberi saya kesempatan untuk memulai kembali. Jika saya membantunya, menunggu dia melewati krisis, bukankah saya juga bisa terbang tinggi? Wang Kai. Dalam hidup ini, saya akan membuatmu membayar hutang darah. Tapi, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Identitas saya sekarang, mereka ada di pihak Wang Kai. Pertama-tama, saya harus mendapatkan kepercayaan Gao Yan. 6604. Dia sedang haid. Sudah ada. 9000. Direktur Gao. Minumlah segelas air gula merah. Hangatkan perutmu. Terima kasih. Direktur Gao. Mengingat Anda sekarang tidak nyaman untuk keluar, saya membelikan Anda sedikit lebih banyak. Setiap merek memiliki 2 paket. Penjaga kecil ini cukup perhatian. Dia juga tahu menggunakan tas berwarna gelap. Siapa namamu? Namaku Wei Jiangnan. Wei, yang melindungi negara. Saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu bukan pegawai Dewan Pengawas, kan? Saya awalnya hanya seorang penjaga kecil di Tiansheng Group. Penjaga kecil di Departemen Keamanan. Menteri Yao mengatur saya untuk dipinjamkan ke Dewan Pengawas. Putri Menteri Yao, Yao Xiaoqian, adalah pacar saya. Kamu adalah menantu Yao Fei. Ah, bukan, bukan. Masih jauh. Baru saja mulai. Paman Wang Kai, Wang Hongda, selalu bersaing dengan Gao Yan untuk posisi ketua perusahaan. Titik terobosan adalah Yao Fei yang selalu dipercaya Gao Yan. Sepertinya, hanya bisa mengambil langkah berisiko. Orang ini Yao Fei tidak dapat dipercaya. Orang ini Yao Fei tidak dapat dipercaya. Apa maksudmu? Ya, secara harfiah. Hanya bisa percaya pada Yao Fei. Tidak dapat dipercaya. Omong kosong. Pergi keluar. Ternyata ingin mendapatkan kepercayaannya. Hanya mengandalkan pembalut dan air gula merah. Itu tidak cukup. Dia sekarang sudah seperti binatang terjebak. Hanya bisa percaya pada Yao Fei, Gao Yan dan Wang Hongda. Keduanya ingin naik ke posisi di perusahaan Tiansheng Group. Posisi ketua perusahaan. Gao Yan juga telah mengumpulkan banyak bukti pelanggaran hukum Wang Hongda. Namun, materi ini, dia belum sempat mengirimkannya. Dia sendiri terjebak dalam penjara. Awalnya ingin melalui Yao Fei, mengirimkan materi ke perusahaan pusat. Tapi dia tidak menyangka, Yao Fei dan Wang Kai sudah bersekongkol sejak lama. Manajer Wang, Jiangnan, Menteri Yao Fei merekomendasikan kamu untuk datang. Harus tampil baik. Ekspresi dia ini. Dia masih berpikir saya tidak tahu. Dia dan pacar saya Yao Xiaoqian. Masalah tidur bersama. Sungguh menyebalkan.
Direktur Gao. Rutin. Mohon pengertian Anda. Saya ingin memahami sedikit. Situasi 500.000 tunai itu. Kembali saja. Apa maksud Direktur Gao? Wang Kai. Kita berdua tahu kebenaran tentang hal ini. Kamu tidak perlu berpura-pura. Biarkan Direktur Pengawas Li Huafeng datang. Atau biarkan Wang Hongda datang secara pribadi. Apakah Direktur Gao begitu percaya diri? Baiklah. Lalu saya bagaimana? Biarkan saya menunjukkan sesuatu yang bagus. Direktur Gao. Apa pendapat Anda? Apakah ini menarik? Mengumpulkan begitu banyak informasi dengan susah payah. Siapa yang ingin Anda targetkan? Keluar. Direktur Gao. Mengapa harus begitu? Kita semua adalah rekan kerja. Tidak perlu membuatnya terlihat buruk seperti ini, kan? Pergi. Direktur Gao. Ingat, kamu sedang dalam penyelidikan Dewan Pengawas. Mohon kerjasamanya. Tidak menyangka apa yang dikatakan Wei Jianan itu benar. Yao Fei benar-benar mengkhianati saya. Apa keuntungan yang kalian berikan kepada Yao Fei? Keuntungan. Direktur Gao. Menteri Yao Fei ini adalah orang yang jujur. Mengungkapkan beberapa rekan kepada Dewan Pengawas. Bermain taktik licik secara diam-diam. Itu adalah hal yang harus dilakukan setiap karyawan perusahaan. Hal-hal yang seharusnya dilakukan. Apa keuntungan yang dibutuhkan untuk ini? Direktur Gao. Kalau begitu, kita bertemu lagi. Xiao Wei. Kerja dengan baik. Masa depanmu sangat cerah. Benar-benar seperti seekor anjing yang mengiba. Apakah kamu merindukanku? Ayo pergi. Sebenarnya hal ini, sampai di sini sudah dianggap selesai. Tapi saya sudah kembali. Jadi, hal ini, belum sampai pada akhir. Bagaimana kamu tahu Yao Fei tidak dapat dipercaya? Apakah Anda lupa hubungan saya dengannya? Direktur Gao. Selain Yao Fei, siapa lagi yang kamu percayai? Apakah mereka sudah tahu dari awal? Saya memiliki bukti di tangan. Direktur Gao. Di dunia ini tidak ada dinding yang tidak tembus angin. Wang Hongda berada di Jiwal. Waktu kerja terlalu lama. Setiap departemen penting memiliki orangnya. Kenapa kamu membantuku? Saya sebelumnya juga tidak bisa mengerti. Mengapa Menteri Yao tertarik pada saya? Dengan kondisi keluarga mereka, Yao Xiaoqian tidak bisa menemukan jenis pacar seperti apapun. Sekarang saya sudah mengerti. Mereka menganggap saya sebagai cadangan. Oh tidak, ini adalah kambing hitam. Sekarang saya berada di perahu yang sama dengan Anda. Membantu Anda sama dengan membantu diri saya sendiri. Lalu mengapa Anda tidak mengingatkan saya lebih awal? Saya baru saja reinkarnasi kemarin. Sudah terlambat. Saya juga baru saja mengerti belakangan ini. Namun, Direktur Gao, sekarang bukan berarti tidak ada cara. Cara apa? Malam ini Wang Kai tidak pulang. Saya bisa pergi mengambil materi itu. Bagaimana Anda tahu dia tidak pulang malam ini? Kebetulan Yao Xiaoqian. Anda hanya perlu memberikan kontribusi Anda. Biarkan saya mendapatkan kepercayaan Gao Yan. Tadi, saya melihat Yao Xiaoqian masuk ke mobil Wang Kai, putri Yao Fei. Jadi, dia adalah pacar saya. Saya sudah mendengar desas-desus sejak lama, mengatakan bahwa hubungan mereka tidak normal. Hari ini bisa dianggap sebagai bukti nyata. Maksudmu, Anda berencana untuk berpindah dari kegelapan ke terang. Kenapa saya harus percaya padamu? Direktur Gao. Mohon maaf jika saya tidak sopan. Bahkan jika kamu percaya padaku sekarang, itu salah. Apakah hasilnya akan lebih buruk dari sekarang? Dia benar. Bahan-bahannya sudah ada di tangan Wang Kai. Apa salahnya mencoba? Baiklah. Besok pagi, kamu serahkan materi itu kepada Dewan Pengawas Grup Tiansheng. Selidiki kamar Wang Kai. Baik. Di kamar VIP 888. Ingat, hal ini tidak boleh dibocorkan keluar. Jika tidak, hanya kamu yang akan ditanya.
Grup Guanghui besok grup 341 Mingda. 35 tanpa grup. Itu dia. Yang diberikan Gao Yan adalah alamat rumah sekretaris Chen Wenming di kantor pusat. Materi dikirim ke kantor. Prosesnya terlalu lambat. Hanya penyerahan langsung yang paling aman. Malam panjang banyak mimpi. Tidak bisa menunggu sampai besok. Setelah 30 menit. Ada mobil. 2 atau 3 jam sampai ke kota provinsi Daming. Saya harus pergi ke kota provinsi malam ini. Menyerahkan materi itu langsung ke kantor pusat. Chen Wenming. Di mana barang-barangnya? Di sini. Wei Jiangnan. Dari mana kamu mendapatkan materi ini? Wang Kai. Membawa tunangan saya ke hotel. Saya masuk ke kamar untuk mengambilnya. Maksudmu tunanganmu? Bersama keponakan Wang Hongda. Ya, Sekretaris Chen. Saya merasa tidak nyaman. Baik. Simpan barang-barang ini di sini dulu. Tunggu sampai besok pagi. Saya akan melaporkan kepada Dewan Direksi Grup. Malam ini saya bantu kamu untuk memesan hotel. Terima kasih, Sekretaris Chen. Saya harus segera kembali. Jika tidak sampai besok pagi, itu akan menimbulkan kecurigaan. Saat itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sebaiknya kembali. Baik. Xiao Wei, kamu sangat baik. Saya mewakili Gao Yan untuk mengucapkan terima kasih. Kerjakan dengan semangat. Jangan takut akan balas dendam. Terima kasih atas dorongannya, Sekretaris Chen. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Sudah bangun. Sepertinya, Wang Kai semalam sibuk dengan Yao Xiaoqian. Tidak memeriksa tas. Sekarang belum ada yang mencurigakan. Sepertinya dia tidak tidur semalam. Ayo beri dia kabar baik. Bagaimana? Bahan sudah didapat. Maka cari kesempatan untuk mengirimnya lebih awal. Apakah kamu sudah mengingat alamat dan nomor teleponnya? Direktur. Saya sudah. Menyerahkan langsung kepada Sekretaris Chen Wenming. Di rumahnya. Kemarin malam. Apakah kamu pergi ke Daming malam tadi? Ya. Kereta jam 9.02 menit. Saya khawatir malam panjang akan membawa banyak mimpi. Sekretaris Chen berkata, pagi ini, akan melaporkan semua materi kepada kantor pusat. Apalagi yang dikatakan Chen Wenming, dia menanyakan latar belakangnya. Dia juga mengucapkan terima kasih atas nama Anda kepada saya. Meminta saya untuk bekerja dengan baik. Jangan khawatir tentang pembalasan. Baik, maka kamu bekerja dengan baik. Terima kasih, Direktur. Sekarang ikut saya kembali ke Dewan Pengawas. Segera. Baik. Wei Jiangnan. Kamu sangat berani. Manajer Wang. Mengapa Anda berkata demikian? Masih berpura-pura di sini? Kemarin malam. Apakah kamu pergi ke Hotel Century? Apakah kamu mencuri barang saya? Tuan Uang. Saya ingin bertanya padamu. Kamu yang sudah berkeluarga. Pergi ke Hotel Century di tengah malam. Dengan siapa kamu berkencan? Baiklah. Ternyata kamu sudah menyadarinya sejak lama, kan? Jika ingin orang tidak tahu. Kecuali jika tidak melakukan. Seseorang melakukan kejahatan. Dan tidak memperbolehkan saya melawan, kamu melawan. Kamu juga tidak melihat dirimu sendiri. Apakah kamu punya kualifikasi itu? Kamu pikir, Yao Xiaoqian benar-benar pacarmu? Aku katakan padamu, saya sudah bersamanya beberapa tahun yang lalu. Yao tua, hanya karena kamu terlihat seperti manusia. Hanya dengan begitu aku bisa membentukmu. Berdasarkan penampilan keluarga Wei, yang terlihat seperti keluarga miskin. Apa hakmu untuk menjadi menantu Yao Fei? Kamu hanyalah orang bodoh. Masih berharap untuk menikahi gadis perawan. Kamu bermimpi. Berani kamu memukul saya? Aku akan menghajarmu sampai mati. Seseorang datang. Seseorang datang. Seseorang datang. Seseorang datang. Seseorang melakukan kejahatan. Seseorang datang. Seseorang datang. Menunggu apa? Pukul dia untuk saya. Berhenti. Berdiri di sana. Manajer Wang. Anda salah paham tentang saya.
Jangan sekali-kali bertindak. Salah paham? Omong kosong. Saya akan membunuhmu hari ini. Saya pasti akan membunuhmu hari ini. Saya salah. Kenapa kalian semua terdiam? Pukul dia untuk saya. Saya salah, Manajer Wang. Jangan pukul. Ini benar, pemukulan massal baru disebut mengerikan. Gambar korban yang tidak bersalah sangat kuat. Pukul saya. Bunuh dia. Bunuh orang ini. Apa yang telah terjadi? Saya yang bertanggung jawab. Ini terlalu sombong, kan? Ini gedung perusahaan. Saya salah. Jangan pukul lagi. Keluarga Wang benar-benar tidak tahu aturan. Jangan pukul lagi. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Gao Yan. Berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Direktur Gao. Bagaimana dia bisa keluar? Bukankah dia dikurung? Tidak mendengar. Berhenti. Wang Kai, berhenti. Lepaskan. Lagi sibuk apa? Berkelahi di sini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Direktur Hua Feng. Saya tidak tahu bagaimana bisa menyinggung Manajer Wang. Dia memanggil orang untuk memukul saya. Apakah kamu masih berpura-pura bodoh di sini? Kamu mencuri. Manajer Wang. Tidak ada yang bisa menuduh seperti ini. Saya mencuri barang. Apa yang kucuri darimu? Kamu mencuri bahan. Sial. Hal seperti ini. Bagaimana bisa mengatakan ini di depan semua orang? Gao yang sudah dibebaskan. Selesai. Orang besar di belakang Gao yang sudah bergerak. Manajer Wang. Tidak seharusnya kamu memperlakukan orang seperti ini. Kamu tidur dengan pacar saya. Mereka bahkan menyuruh seseorang memukuli saya. Sekarang kamu juga mencemarkan nama baik saya. Apakah karyawan yang dipinjamkan kepada kami tidak dianggap sebagai manusia? Tidur dengan pacar. Ini terlalu berlebihan. Memukul orang sama sekali tidak menghormati hukum. Keluarga Wang benar-benar terlalu sombong. Kamu. Direktur Hua Feng. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Di luar gedung kantor Dewan Pengawas. Memukul orang secara terbuka. Masih ada beberapa orang. Memukul seorang karyawan yang dipinjamkan. Gaya kerja Dewan Pengawas kalian. Beginikah? Ini benar-benar membuka mata. Situasi hari ini. Saya pasti akan melaporkan kepada kantor pusat. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Direktur Gao. Ini, Wei Jiangnan. Kamu datang ke sini. Apakah lukanya parah? Tidak serius. Direktur, ikuti saya ke rumah sakit. Laporkan situasi hari ini. Dengan jujur kepada saya. Jangan sembunyikan. Tenang saja. Jika ada yang berani membalasmu. Saya, Gao Yan, wakil direktur ini. Itu tidak pantas. Mereka juga akan membela Anda. Ayo pergi. Direktur Gao. Kalian semua, ikuti saya. Ini sangat tidak bisa diterima. Bagaimana? Apakah ada yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Hanya luka ringan. Mereka juga tidak membawa senjata. Bukankah kamu seorang tentara? Kenapa tidak membalas? Itu berarti saling memukul. Di dalam gedung perusahaan. Kita harus mengikuti aturan. Orang yang masih mengikuti aturan dalam situasi seperti ini. Jarang sekali. Kenapa kamu begitu paham aturan? Bagaimana jika kamu terluka? Direktur, tenang saja. Saya memiliki fisik yang baik. Kedepannya, jika ada yang berani memukulmu, kamu harus membalas. Melawan sampai mati. Jika terjadi sesuatu, tentu saja ada yang berbicara untukmu. Saya mengerti, Direktur. Terima kasih, Direktur. Ceritakanlah, apa yang terjadi hari ini? Direktur, Wang Kai dan yang lainnya sudah tahu. Saya yang mengambil materi itu. Dan juga, kemarin di kantor. Sayalah yang memulainya. Silakan duduk. Ya. Terima kasih, Direktur. Silakan duduk. Ceritakan situasi kemarin dengan rinci. Ulangi dengan teliti untuk saya. Begitulah, kami terlibat pertengkaran. Lalu. Sialan. Ini benar-benar seorang penjahat. Orang seperti ini. Masih menjadi pengawas di Dewan Pengawas kami. Jadi saya tidak bisa menahan diri. Jadi saya memukulnya. Bagus sekali memukulnya. Orang seperti ini memang pantas dipukul. Kamu tidak perlu khawatir. Jiwal ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh keluarga Wang. Direktur, saya memperkirakan. Mereka tidak mengizinkanku tetap bekerja di Dewan Pengawas. Setelah saya kembali ke Departemen Keamanan, saya pasti akan bekerja dengan serius. Melakukan pekerjaan saya dengan baik. Tidak akan membiarkan mereka mencari-cari kesalahan. Kamu masih terlalu muda. Memikirkan masalah ini terlalu sederhana. Mereka tidak akan membiarkanmu kembali ke Departemen Keamanan. Mereka hanya akan membiarkanmu tetap di Dewan Pengawas. Hanya dengan cara ini, mereka bisa kapan saja mencari alasan untuk mengurusmu. Begini saja, saya mencari Gao Yun untuk mengurus prosedur peminjaman dan meminjamkanmu ke sekretariat. Biarkan ini berada di bawah kendali saya. Nanti urusan pekerjaan, Gao Yun akan menyerahkannya padamu.
Direktur. Saya. Pergi ke sekretariat. Sekretariat. Itu adalah departemen kepercayaan Gaoyan. Kenapa? Apakah kamu tidak mau? Mau. Saya hanya takut. Saya takut tidak bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang lahir dengan pengetahuan. Nanti kamu banyak belajar dari rekan kerja yang lebih senior. Gao Yun juga akan mengajarimu. Baik. Terima kasih, Direktur. Tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Hanya membuat masalah. Sepanjang hari. Hanya tahu bersenang-senang. Bahkan tidak bisa mengatur grup Tiansheng miliknya sendiri. Apa yang bisa kamu lakukan? Paman Liu Enyu. Kamu bukan hanya seorang yang tidak berguna. Otakmu juga bermasalah. Apakah kamu berani di depan Dewan Pengawas? Memukul orang di depan gedung kantor. Dan mereka semua melihatnya. Apakah kamu babi? Dia yang memulai. Apa kamu bercanda? Saya tidak percaya. Dia berani di depan Dewan Pengawas. Di depan gedung kantor. Memukulmu lebih dulu, Paman Liu. Dia benar-benar yang memulai. Dia benar-benar yang memulai. Jadi, ceritakan padaku dengan baik tentang ini. Ceritakan dengan jelas. Aku bilang padamu, Paman Liu. Dia itu. Cukup ganti saja. Paman Liu. Apa? Ganti apa? Ganti dia dengan keponakanku saja. Otak babi kamu. Dia punya otak apa? Lalu, kamu punya otak apa? Kenapa kamu lebih bodoh dari babi? Masih belum paham? Dia memang sengaja. Dia sengaja membuatmu marah. Sengaja mengajak kalian keluar. Di depan umum. Membuat kalian berempat memukulinya. Dia malah tidak membalas. Ini jelas-jelas mengadu kepada Gaoyan. Membuat Gaoyan melihat dengan mata kepala sendiri. Dia melakukan ini untuk Gaoyan. Dengan harga yang sangat mahal. Dia memang yang pertama kali menyerang. Mana buktinya? Apa bukti yang kamu miliki? Bukti bahwa dia yang pertama kali menyerang. Siapa yang melihat? Gaoyan untuk masalah ini. Langsung melapor kepada Laoyang. Yang tua segera memberiku dan Li Huafeng. Menelepon. Apa kamu pikir hukuman ini? Kamu bisa lolos? Aku tidak akan selesai dengan dia. Tidak akan selesai. Lalu, kamu punya trik apa lagi? Ada. Kita ini. Kita mulai dari sisi kawasan industri. Kita mulai dari Liu Zhengang. Dia, Gaoyan, bukan? Menggunakan ini sebagai prestasi, kita buat dia gagal. Lihat saja bagaimana dia bisa menjadi ketua dewan ini. Orang-orang Wang Hongda itu terlalu rendah. Menggunakan 500.000 uang tunai untuk mencemarkan nama saya, itu satu hal. Sekarang bahkan berita skandal pun muncul. Saya sudah berusaha keras. Proyek aluminium elektrolitik yang diperkenalkan. Jika itu gagal, saya menjadi ketua direksi. Itu pasti tidak mungkin. Bahkan mungkin, saya akan dianggap tidak kompeten oleh atasan. Direksi. Xiao Wei bilang, dia punya beberapa ide yang ingin dia sampaikan kepada Anda. Orang ini cukup cerdas. Selalu bisa menemukan beberapa titik kunci yang tidak bisa ditemukan orang lain. Mungkin dia punya beberapa ide. Direksi. Saya pikir rumor tidak perlu ditakuti. 500.000 juga tidak perlu ditakuti. Yang saya khawatirkan sekarang adalah, mereka sangat mungkin langsung menyerang bos Liu. Tidak mungkin. Mereka tidak mungkin sebodoh itu, kan? Perusahaan bos LV. Tapi itu adalah mitra kerja utama kita. Yang direktur di kantor pusat pun mengawasinya secara langsung. Mereka berani menyerang proyek aluminium elektrolitik. Direktur yang sudah tahu. Mereka yang pertama tidak akan dimaafkan. Mereka tidak akan langsung menyerang proyek aluminium elektrolitik. Mereka kemungkinan besar terhadap pribadi bos LV. Taktik yang rendah. Banyak sekali. Kita semua adalah orang yang beradab. Pertarungan juga memiliki rahasia tersendiri. Direktur Gao. Bos proyek aluminium elektrolitik, LV Zenggang. Ditangkap karena tindakan kriminal. Apa? Benar-benar membuat orang ini tepat. Sekarang situasinya bagaimana? Dengar-dengar bos lu masih sangat angkuh. Menolak untuk mengaku bersalah. Langsung melakukan pemukulan. Petugas berpakaian sipil yang menjalankan tugas penertiban. Ditangkap oleh petugas berpakaian sipil dan anggota tim pengamanan yang marah. Melukai banyak orang. Oleh petugas berpakaian sipil dan anggota tim keamanan yang marah. Ditangkap di tempat. Dalam proses penangkapan, Chang Zhenggang juga terluka. Saat ini, pengawas daerah pengembangan Dazeng juga sudah mengajukan permohonan penahanan. Sudah melapor ke Departemen Pengawasan. Tidak masuk akal. Sangat rendah. Tindakan kriminal. Mereka benar-benar bisa memikirkan ini. Ini harus diatasi dari akarnya. Menghancurkan reputasi Chang Zhenggang. Memaksanya untuk tidak bisa tinggal dijual. Orang yang secara sukarela menarik investasi. Ayo pergi. Ikuti saya ke kawasan pengembangan. Xiao Wei. Bagaimana kamu bisa berpikir? Mereka begitu rendah. Ini bukan yang pertama kalinya. Tentang manajer Li Weimin. Sekretaris Gao, apakah kamu masih ingat? Manajer Li tidak tahu apa yang terjadi. Ceritakan dengan singkat. Ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu.
Saat itu, Direktur Wang Hongda juga bekerja sama dengan manajer Li. Lalu, bagaimana dengan manajer Li? Dia dipindahkan dari luar. Jadi, dalam hal pemikiran, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Lalu, suatu ketika pergi untuk inspeksi perusahaan, manajer Li tidak tahu apa yang terjadi. Dia pun mabuk ketika dia terbangun. Sama seperti hari ini, dia juga ditangkap basah. Itu juga merupakan tindakan kriminal. Kemudian, manajer Li telah dipindahkan. Baiklah, ini sudah menjadi kebiasaan. Sudah sangat familiar. Saya katakan padamu tentang hal ini. Harus sangat berhati-hati. Apa yang telah terjadi? Keadaan mental LV Zenggang sangat tidak normal. Apa yang terjadi? Zenggang. Saya sudah 58 tahun. Segera mundur dari garis depan. Persaingan dewan direksi seperti ini. Mereka semua memiliki latar belakang yang kuat. Saya benar-benar tidak ingin terlibat. Direktur Gao. Bagaimana kalau pergi ke kantor sebentar? Baik. Tuan LV, tunggu sebentar. Saya akan datang sebentar lagi. Silakan. Kita berdua. Direktur Gao. Direktur Liu. Ini sangat tidak masuk akal. Tuan Lu dan perusahaannya adalah tamu yang kami undang. Sejak pendirian anak perusahaan Jiwal, investasi asing terbesar. Kalian memperlakukannya seperti ini. Sangat mengecewakan. Direktur Gao. Saya mengerti alasannya. Tapi kasus ini, saya sudah mempelajarinya. Bukti sangat kuat. Ditangkap di tempat kejadian. Direktur Liu. Apa latar belakang kasus ini? Apakah kita tidak akan mengerti? Aku percaya. Dengan kekuatan kepolisian kota kami, tidak mungkin tidak bisa menemukan kasus yang begitu sederhana. Direktur Gao. Anda benar. Kasus ini harus diselidiki dengan baik. Jika Tuan Lu memang dijebak, kami pasti akan memberikan keadilan padanya. Gao Yan, kali ini saya tidak bisa membantumu. Maaf, saya menarik investasi saya. Tidak usah membahas ini dulu. Ceritakan situasi ini dengan rinci padaku sekali lagi. Apa yang harus dikatakan? Aku ditipu. Di antara beberapa gelas minuman itu, pasti sudah ditusuk. Saya baru minum beberapa gelas, langsung tidak sadar. Selanjutnya, hanya dibiarkan dipermainkan. Mereka membuang saya di pinggir jalan, dibuang di salon kelas bawah itu. Ini adalah penghinaan. Penghinaan yang telanjang. Zenggang, tenangkan dirimu sedikit. Saya sudah berbicara dengan Liu Chuxiang. Dia bilang pasti akan menyelidiki kasus ini. Sampai semuanya terungkap. Memberikan penjelasan padamu. Apakah itu berguna? Bahkan jika mereka menepati janji. Pada akhirnya hanya menangkap beberapa kambing hitam. Orang-orang yang bersembunyi di belakang tidak bisa bergerak. Mereka sudah bertekad untuk mengusirku. Kali ini tidak menjatuhkan saya. Masih ada kesempatan berikutnya. Gao Yan, saya sebenarnya berniat untuk membantu Anda. Tapi sekarang saya menjadi beban Anda. Maaf, apa yang dia katakan adalah fakta. Jiwal bukan tempat kita. Saya sekarang mundur. Kerugian masih belum terlalu besar. Saya masih bisa menanggungnya. Tapi semakin lama ditunda, kerugian semakin besar. Baiklah, jika Anda sudah memutuskan, maka saya tidak akan membujuk Anda lagi. Saya benar-benar minta maaf, membuatmu terlibat. Tidak bisa. Tidak bisa begitu saja diabaikan. Harus ada kejelasan. Direksi. Mohon maaf jika saya berbicara terus terang. Menyelidiki masalah ini tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu telah menemani bos LV yang makan bersamanya, semua ditangkap, itu juga tidak ada gunanya. Mereka tidak akan mengaku. Menyelidiki masalah ini secara besar-besaran hanya akan membuatnya semakin besar. Membuat bos Lu segera meninggalkan Jiwal.